Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Atap 2 ruang kelas ambruk ganggu aktivitas belajar mengajar. Ombudsman temukan kecurangan saat proses PPDB. Dikejar pemburu, babi hutan masuk musola. Seperti inilah kondisi sungai di Kampung Kebalikan Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Sungai yang awalnya memiliki lebar 8 meter kini dipenuhi sampah yang berasal dari masyarakat di hulu dan hilir. Tidak hanya di satu titik, sampah bahkan sudah memenuhi aliran sungai sepanjang sekitar 500 meter. Tumpukan sampah yang juga menyebabkan pendangkalan sungai ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Sedangkan di saat musim penghujan, banjir juga dipastikan terjadi karena aliran sungai tertutup sampah. Tidak hanya berasal dari warga sekitar, sampah yang memenuhi aliran sungai ini berasal dari kebiasaan buruk warga di kampung lainnya. Kebiasaan buruk warga ini terjadi karena di kampung tersebut tidak ada fasilitas penampungan sampah sementara yang disediakan, sehingga warga tidak ada pilihan lain membuang sampah di aliran sungai. Awalnya sungai yang bermuara di pantai Lontar ini biasa digunakan oleh warga, namun saat ini kondisi air sungai sudah menghitam dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Menurut warga, aliran sungai tersebut dulu dijadikan tempat mencari ikan dan udang oleh warga, tetapi sekarang malah dipenuhi dengan sampah. Sangat mengenaskan, lebih daripada tumpukan sampah ini mah. Namanya juga kita orang pinggiran ya. Lihat aja tuh sampah, bukannya kali lagi nih sampah, tempat sampah udah jadi daratan. Dulu mah pada masanya mah lumayan menghasilkan ini, kayak ada udang, ikan, gitu. Semua pada timbul. Tapi semenjak namanya juga kurang pengurusan pemerintah desa, kemungkinan ya terutama masyarakatnya, jadi ya kayak gini jadinya. Aliran sungai tersebut mengalir dari daerah Sujung, Desa Kebon dan mengalir sampai ke laut hingga 2 daerah tersebut mengalami banjir. Akibat tumpukan sampah, sejumlah petani tambak juga tidak bisa menggarap tambak mereka karena tidak ada air yang bisa digunakan. Awalnya memang sungai itu pada tahun 2000-an lah, tahun 2000. Kan saya juga ini termasuk pengurus TPI itu tepat dengan itu awalnya lancar. Bahkan sungai itu menjadi pembuangan air dari daerah Sujung dan Kebon, Desa Kebon. Semua mengalir. Air hujan itu mengalir ke sungai TPI itu atau Kalipeng orang sendiri sampai ke laut, sehingga wilayah sana itu tidak kebanjiran. Sejauh ini pihak Desa Lontar terus melakukan koordinasi ke beberapa instansi pemerintah Kabupaten Serang sampai ke Wakil Presiden agar permasalahan ini diselesaikan, namun belum ada tanggapan hingga hari ini. Kecamatan Tirtayasa merupakan jalur yang dilalui Wakil Presiden Ma'ruf Amin pulang ke pesantrennya. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Petugas Balai Karantina Bandar Udara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Sabtu lalu menggagalkan upaya penyeludupan puluhan reptil yang dilindungi yang dilakukan seorang wanita warga negara Korea Selatan. Pelaku bernama Kim Ji-yeon, berusia 22 tahun, ditangkap petugas gabungan Aviation Security dan petugas Balai Karantina di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Dari tangan pelaku, petugas menyita 94 ekor reptil berbagai jenis, diantaranya 41 ekor toke atau gecko, 50 ekor berbagai jenis ular, 2 ekor biawak, dan 1 ekor iguana yang sudah dibungkus dengan 24 kantong kain yang disembunyikan di dalam koper bawaan. Rencananya reptil akan dibawa ke Korea Selatan. Adapun reptil yang dilindungi yaitu 10 ekor jenis Morelia viridis atau Chondrophyton,
1 ekor biawak hitam dan 1 ekor iguana badak. Satwa-satwa yang akan diselundupan tersebut ditemukan di bagasi penumpang. Penyelundupan terungkap usai petugas Afsek mencurigai hasil X-ray di salah satu koper penumpang. Puluhan reptil disembunyikan di berbagai macam kantung hitam dan tabung bekas makanan. Kasus ini adalah upaya pengeluaran satwa ilegal yang dilakukan oleh salah satu penumpang Asiana Airlines yang akan melakukan penerbangan ke Korea Selatan. Jadi hewan ini, satwa ini kami temukan di barang bawaan bagasi penumpang dengan inisial KS tadi, ya, umur 22 tahun, warga negara Korea Selatan. Wanita yang masih berstatus sebagai mahasiswa ini dijerat dengan pasal 87 Undang-Undang tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Nantinya reptil ini akan dilepas liarkan kembali untuk menjaga ekosistem dari kepunahan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Mobil pick-up bermuatan ban mobil Sabtu lalu terbakar di ruas jalan tol Serang Panimbang sekitar area pintu keluar tol Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Diduga api berasal dari percikan api yang membakar plastik di bagian belakang mobil dan kobaran api dengan cepat membakar bagian belakang mobil yang membawa muatan ban. Sempat terjadi kemacetan kendaraan karena kendaraan yang terbakar berada di bahu jalan dan kobaran api cukup besar. Sejumlah petugas damkar Lebak yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merembet ke area sekitar yang ditumbuhi ilalang dan pepohonan. Dan asapnya tadi memang udah banget itu asapnya, lumayan. Begitu sekitar 1 jam kemudian ada orang dalam ke depan, sedangkan katanya pas dibelokan ada betul. Itu katanya kebakaran. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Pemkab Lebak diterjunkan ke lokasi. Beruntung api tidak menyambar ke kendaraan lain yang melintas. Rio dan anggota segera meluncur ke lokasi dan langsung melakukan pemadaman di lokasi di pintu tol. Setelah sudah bisa dikendalikan, kondisi sudah aman, sudah hijau. Kira-kira penyebabnya, dugaan sementara gimana Pak? Kalau menurut dari keterangan pemilik unit, dugaan api berasal dari plastik muatan yang mudah terbakar dan langsung menyala, dan alhamdulillah bisa dipadamkan. Kalau untuk kerugiannya sendiri Pak? Kerugian ditaksir mencapai 200 jutaan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Namun 1 unit mobil pick-up hangus terbakar dan ditaksir kerugian sekitar 200 juta rupiah. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan redaksi yang bertugas, saya, Miselia Kartika, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.